Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kelompok 7 akan memaparkan materi terkait perjanjian yang dilarang. Yang pertama yaitu oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk pasar persaingan tidak sempurna di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Dan umumnya jumlah perusahaan itu lebih dari 2 tetapi kurang dari 10. Setiap perusahaan menetapkan kebijakan sendiri dan setiap aksi dari suatu perusahaan seperti mengadakan perubahan harga akan direspon oleh perusahaan lainnya. Karena setiap perusahaan yang ada dalam pasar yakin bahwa kebijaksanaan suatu perusahaan akan mempengaruhi penjualan dan keuntungan perusahaan lainnya. Praktek oligopoli umumnya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menahan perusahaan-perusahaan potensial untuk masuk ke dalam pasar. Selain itu juga bertujuan untuk menikmati laba normal di bawah tingkat maksimum dengan menetapkan harga jual terbatas, sehingga menyebabkan kompetisi harga di antara pelaku usaha yang melakukan praktek oligopoli menjadi tidak ada. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, oligopoli dikelompokkan ke dalam kategori perjanjian yang dilarang. Padahal umumnya oligopoli terjadi melalui keterkaitan reaksi khususnya pada barang-barang yang bersifat homogen atau identik dengan kartel. Sehingga ketentuan yang mengatur mengenai oligopoli ini sebaiknya digabungkan dengan ketentuan yang mengatur mengenai kartel. Ciri-ciri dari pasar oligopoli diantaranya: pertama, terdapat banyak pembeli di pasar. Kedua, hanya terdapat beberapa penjual dalam pasar. Ketiga, produk yang dijual bisa bersifat identik, namun bisa pula berbeda dengan kualitas standar yang telah ditentukan. Keempat, adanya hambatan untuk memasuki pasar bagi pesaing baru. Adanya saling ketergantungan antar perusahaan. Kemudian keenam, penggunaan iklan sangat intensif. Kemudian jenis-jenis pasar oligopoli yaitu ada 2. Pertama, oligopoli murni, yaitu praktek oligopoli di mana barang yang diperdagangkan merupakan barang yang bersifat identik. Misalnya praktek oligopoli pada produk air mineral dalam kemasan. Kemudian kedua, pasar oligopoli dengan pembedaan, yaitu berarti pasar yang dimana barang yang diperdagangkannya dapat dibedakan. Misalnya pasar sepeda motor di Indonesia yang dikuasai oleh beberapa merek terkenal seperti Honda, Yamaha, dan Suzuki. Selanjutnya yaitu model oligopoli. Ada 3. Yang pertama, oligopoli kolusif, yaitu pasar oligopoli di mana perusahaan-perusahaan yang berada dalam pasar melakukan kolusi melalui perjanjian atau kesepakatan untuk membagi-bagi pasar dan menetapkan harga atau kesepakatan yang lain. Kedua, yaitu oligopoli non-kolusif, adalah pasar oligopoli di mana perusahaan-perusahaan yang berada dalam pasar tidak melakukan kolusi. Ketiga, itu kepemimpinan harga, adalah perusahaan-perusahaan yang dominan memegang kendali dalam penetapan harga sehingga mendapat laba yang lebih besar. Selanjutnya, pasar oligopoli memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Untuk kelebihannya yaitu adanya efisiensi dalam menjalankan kegiatan produksi. Kemudian persaingan di antara perusahaan akan memberikan keuntungan bagi konsumen dalam hal harga dan kualitas barang. Sedangkan untuk kelemahannya yaitu pertama, dibutuhkan investasi dan modal yang besar untuk memasuki pasar. Karena adanya skala ekonomis yang telah diciptakan pemain lama sehingga sulit bagi pesaing baru untuk masuk ke dalam pasar.
Kedua, pemain lama bisa mendaftarkan produknya sehingga memiliki hak paten yang menghalangi perusahaan lain untuk memproduksi barang sejenis. Ketiga, perusahaan yang telah memiliki pelanggan setia akan menyulitkan perusahaan lain untuk menyainginya. Keempat, adanya hambatan jangka panjang seperti pemberian hak warabala oleh pemerintah sehingga perusahaan lain tidak bisa memasuki pasar. Dan kelima, adanya kemungkinan terjadinya kolusi antara perusahaan di pasar yang dapat membentuk monopoli atau kartel yang merugikan masyarakat. Kemudian untuk contoh pasar oligopoli bisa dilihat dari jurnal yang kami buat. Terima kasih. Selanjutnya yaitu model oligopoli. Ada 3. Yang pertama, oligopoli kolusif, yaitu pasar oligopoli di mana perusahaan-perusahaan yang berada dalam pasar melakukan kolusi melalui perjanjian atau kesepakatan untuk membagi-bagi pasar dan menetapkan harga atau kesepakatan yang lain. Kedua, yaitu oligopoli non-kolusif, adalah pasar oligopoli di mana perusahaan-perusahaan yang berada dalam pasar tidak melakukan kolusi. Ketiga, itu kepemimpinan harga, adalah perusahaan-perusahaan yang dominan memegang kendali dalam penetapan harga sehingga mendapat laba yang lebih besar. Selanjutnya, pasar oligopoli memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Untuk kelebihannya yaitu adanya efisiensi dalam menjalankan kegiatan produksi. Kemudian persaingan di antara perusahaan akan memberikan keuntungan bagi konsumen dalam hal harga dan kualitas barang. Sedangkan untuk kelemahannya yaitu pertama, dibutuhkan investasi dan modal yang besar untuk memasuki pasar. Karena adanya skala ekonomis yang telah diciptakan pemain lama sehingga sulit bagi pesaing baru untuk masuk ke dalam pasar. Kedua, pemain lama bisa mendaftarkan produknya sehingga memiliki hak paten yang menghalangi perusahaan lain untuk memproduksi barang sejenis. Ketiga, perusahaan yang telah memiliki pelanggan setia akan menyulitkan perusahaan lain untuk menyainginya. Keempat, adanya hambatan jangka panjang seperti pemberian hak warabala oleh pemerintah sehingga perusahaan lain tidak bisa memasuki pasar. Dan kelima, adanya kemungkinan terjadinya kolusi antara perusahaan di pasar yang dapat membentuk monopoli atau kartel yang merugikan masyarakat. Kemudian untuk contoh pasar oligopoli bisa dilihat dari jurnal yang kami buat. Terima kasih. Reaksi khususnya pada barang-barang yang bersifat homogen atau identik dengan kartel. Sehingga ketentuan yang mengatur mengenai oligopoli ini sebaiknya digabungkan dengan ketentuan yang mengatur mengenai kartel. Ciri-ciri dari pasar oligopoli diantaranya, pertama, terdapat banyak pembeli di pasar. Kedua, hanya terdapat beberapa penjual dalam pasar. Ketiga, produk yang dijual bisa bersifat identik, namun bisa pula berbeda dengan kualitas standar yang telah ditentukan. Keempat, adanya hambatan untuk memasuki pasar bagi pesaing baru, adanya saling ketergantungan antar perusahaan. Kemudian keenam, penggunaan iklan sangat intensif. Kemudian jenis-jenis pasar oligopoli yaitu ada 2. Pertama, oligopoli murni, yaitu praktek oligopoli di mana barang yang diperdagangkan merupakan barang yang bersifat identik. Misalnya praktek oligopoli pada produk air mineral dalam kemasan. Kemudian kedua, pasar oligopoli dengan pembedaan, yaitu berarti pasar yang dimana barang yang diperdagangkannya dapat dibedakan. Misalnya pasar sepeda motor di Indonesia yang dikuasai oleh beberapa merek terkenal seperti Honda, Yamaha, dan Suzuki. Selanjutnya
Selanjutnya, penetapan harga. Di sini dijelaskan di dalam dunia bisnis, pesaing antara sesama pelaku usaha merupakan suatu hal yang wajar dilakukan oleh sesama pengusaha. Nah, penetapan harga di sini merupakan salah satu perjanjian yang dilarang karena dapat meniadakan persaingan dari segi harga bagi produk yang dijual maupun dipasarkan yang dapat berakibat pada keuntungan konsumen yang seharusnya dinikmati oleh konsumen tersebut malah dialihkan pada produsen maupun penjualan. Seperti itu. Nah, di sini penetapan harga dibagi menjadi dua, yaitu ada price fixing, yaitu merupakan bentuk kesepakatan penetapan harga yang sama oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaing. Dijelaskan bahwa pelaku usaha di sini dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atau harga atas suatu barang atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada dasar yang bersangkutan atau pada dasar bersangkutan yang sama, seperti dijelaskan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Nah, adapun ketentuannya di sini sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 tadi, itu tidak berlaku bagi yang pertama suatu perjanjian yang dibuat oleh dalam suatu usaha patungan, atau yang kedua suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang untuk undang-undang yang berlaku. Yang kedua selanjutnya ada price determination, yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli pertama atau pembeli satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama. Nah, price determination ini dijelaskan pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Adapun metode pendapatan harga menurut budgeter perusahaan, yaitu yang pertama ada metode taksiran, yang kedua ada metode berbasis pasar. Nah, metode berbasis pasar di sini dijelaskan ada 3. Yang pertama harga pasar pada saat ini, yang kedua ada harga pesaing, yang ketiga ada harga pasar yang disesuaikan. Nah, masing-masing tersebut sudah dijelaskan dalam makalah dan dilanjutkan oleh pemakalah selanjutnya atau materi selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembedaan harga di poin ketiga. Pembedaan harga di sini sering dikenal dengan diskriminasi harga. Diskriminasi harga di sini ada berbagai derajat. Yang pertama, diskriminasi harga derajat pertama. Jika penjual mampu menetapkan harga yang berbeda-beda untuk konsumen yang berbeda, sehingga dapat meraup seluruh surplus konsumen. Yang kedua, yaitu berlaku untuk pemberlakuan harga yang berbeda untuk blok penggunaan yang berbeda, sehingga sebagian, tetapi tidak semuanya, surplus konsumen dapat diambil oleh penjual. Yang ketiga, memberlakukan harga yang berbeda untuk barang yang sama pada pasar yang berbeda elastisitasnya. Nah, itu untuk diskriminasi harga derajat ketiga. Yang kedua yaitu yang tadi berlaku untuk pemberlakuan harga. Kemudian diskriminasi harga di sini juga mempunyai syarat untuk menetapkan strategi diskriminasi harga. Yang pertama yaitu adanya market power yang dimiliki perusahaan atau penjual. Maksudnya di sini si perusahaan memiliki power atau power market, yaitu seperti tokonya udah gede gitu, yang gampang untuk menentukan diskriminasi harga di sini.
Yang kedua yaitu harus mampu mencegah penjualan kembali. Di sini mencegah penjualan kembali barang yang sudah dibeli oleh penjual untuk dijual kembali dengan harga yang lebih mahal gitu. Kemudian diskriminasi harga di sini juga ada sisi negatifnya, yaitu yang pertama berpotensi untuk disalahgunakan untuk melakukan berbagai hal yang sudah dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang kedua yaitu menyingkirkan pesaing lain. Maksudnya menyingkirkan pesaing lain itu apa ya? Kita nih memberlakukan diskriminasi harga atau pembedaan harga dengan apa ya? Kita melakukan diskriminasi harga, kemudian konsumen pindah ke perusahaan kita. Nah, otomatis pesaing lain juga berdampak ke penjual yang lain untuk diskriminasi harga di sini. Yang kedua yaitu menghambat perusahaan baru untuk masuk. Ketika kita sudah memberlakukan diskriminasi harga, maka penjual yang lain susah masuk untuk masuk ke pasarnya tuh, untuk masuk di pasarnya gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada dampak positif diskriminasi harga di sini. Untuk dampak positifnya yaitu terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Nah, maksudnya ketika kita sudah memberlakukan pembedaan harga di sini, masyarakat akan pindah ke perusahaan kita untuk membeli barang-barang yang sudah berbeda harganya dengan penjual yang lain. Maka dari itu masyarakat juga akan merasakan kesejahteraan atau istilahnya harga yang lebih murah dari harga yang lain gitu. Selain diskriminasi harga di sektor pasar, juga ada diskriminasi di bentuk lain. Misalkan ada intemporal, big load, two-part tarif, bundling, dan tying. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.